Oke, kita lanjutkan pembahasan prediksi BTS 1 ya. Pada topik kita kali ini kita akan bahas tentang persamaan kuadrat. Lanjut saja pembahasannya. Nomor 22 ya. Bentuk 2 kali dalam kurung X pangkat 2 plus 1 sama dengan 3 kali dalam kurung X kurang 2 dinyatakan bentuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus B plus C sama dengan 0. Nilai A plus B plus C adalah oke. Ini kita kalikan saja. Ini jadinya 2x pangkat 2 2 kali 1 2 sama dengan 3 kali 1 3 kali x 3x ya. Dikurangi 3 kali 2 6. Selanjutnya agar mirip dengan bentuk yang ini kita pindah ke kiri, 3x nya jadinya min 3x plus 2, ini pindah ke kiri jadinya positif 6 sama dengan 0. Sehingga jadinya 2x kuadrat kurangi 3x plus 8 sama dengan 0. Nah, yang ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya ya. Sehingga nilai A plus B plus C-nya berarti 2 ditambah negatif 3 ditambah 8. Dengan senegatif 1 ditambah 8, yaitu 7. Ya. Selanjutnya, nomor 23, akar-akar persamaan kuadrat 3x pangkat 2 ditambah 7 kurangi 6 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Dengan x1-nya lebih besar dari x2. Nilai dari 6x1 kurangi 4x2 adalah, oke, di sini dalam mencari atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat, bisa kita gunakan dengan cara pemfaktoran. Nah, seperti apa cara memfaktorkannya? Oke, caranya kita buat seperti ini dulu ya. Nah, kurung 2 gini. Nah, sama dengan 0. Nah, sekarang langkah pertama kita lihat di sini 3x pangkat 2 itu bisa aku tulis 3x kali 3x per 3 ya. Nah, kalau 5x pangkat 2 bagaimana, Pak? 5x kali 5x per 5 gitu ya. Kalau 2x pangkat 2 gimana, Pak? 2x kali 2x per 2. Nah, sekarang yang depan dengan yang belakang kita kalikan. Nah, 3 kali negatif 6, yaitu negatif 18. Nah, kita mencari dua buah bilangan yang mana jika dijumlah nanti harus hasilnya sama dengan 7 ya. Nah, perkalian negatif ya. Hasilnya supaya jadi negatif 8, negatif 18 maksudnya. Berarti nanti yang satu plus yang satu min ya. Jadi yang satu plus yang satu min. Nah, berapa perkaliannya yang hasilnya negatif 18? Berarti 9 dengan negatif 2. Kenapa ini dijumlah hasilnya sama dengan positif 7? Jika dikalikan sama dengan negatif 18. Ya. Sehingga ini positif 9, ini kurangin 2. Ya. Nah, sekarang kita coret nih yang suku yang, atau bukan suku, faktor yang di sebelah kiri nih ya. Nah, ini karena bisa sama-sama dibagi. Kalau kenapa nggak dicoret yang di sini? Karena ini nggak bisa dibagi. 3x-nya bisa, tapi 2-nya nggak. Kita pilih yang dua-duanya bisa ya. Nah, kita bagi. Saya tulis dulu kayak gini. Kita bagi 3x dibagi 3 itu adalah x. Ditambah 9 bagi 3 adalah 3. Ini tetap ditulis 3x kurangi 2 sama dengan 0. Karena memang nggak bisa dibagi 3 sehingga tulis tetap aja. Sehingga di sini x plus 3 sama dengan 0 atau 3x kurangi 2 sama dengan 0 ya. Sehingga x sama dengan negatif 3 atau 3x sama dengan 2, x sama dengan 2 per 3. Nah, di sini syaratnya ada x1 harus lebih besar dari x2. Nah, berarti kita pilih x1-nya yang 2 per 3, x2-nya yang negatif 3 ya. Karena dia x3-nya, x2-nya lebih kecil ya, negatif 3 ini lebih kecil daripada 2 per 3. Berarti kita pilih yang ini. Ya, ini x1-nya yang 2 per 3, x2-nya yang negatif 3. Sehingga nilai dari 6x1 ditambah 4x2, nah kita masuk di sini,
6 dikali 2/3 dikurangin 4 kali negatif 3. Kita bagi, 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. Dikurangin 4 kali negatif 3, negatif 12. Berarti 4 ditambah negatif 2, maksud 4 ditambah 12, yaitu 16. Selanjutnya, nomor 24. Oke, kita lanjutkan. Nomor 24 ya. Ya. Di sini perhatikan persamaan kuadrat berikut ya. Di sini ada persamaan kuadrat, kemudian akar-akarnya ini. Dari tabel di atas yang benar adalah berarti kita disuruh ngecek benar nggak persamaan kuadrat ini akarnya ini. Oke, ingat akar itu adalah suatu nilai dari suatu variabel yang mana jika disubstitusikan ke dalam persamaan kuadrat ini akan bernilai sama dengan 0. Nah, jadi nanti maksudnya kalau saya masukkan X-nya 5 sama negatif 2 ke sini, ya, itu harus nilainya sama dengan 0. Oke, kita cek satu-satu ya. Berarti 5/2 kurangi 3 kali 5 kurangi 10, apakah sama dengan 0? Kita lihat ini 25 kurangi 15 kurangi 10. Oke, 25 kurangi 15 itu 10 ya. Kurangi 10, 0 ya. Cocok ya. Sekarang yang selanjutnya negatif 2. Negatif 2/2 dikurangi 3 kali negatif 2 kurangi 10. Ini jadinya 4. Ini jadinya plus 6 kurangi 10. 4 plus 6, 10 kurangi 10, 0 ya. Berarti cocok. Berarti 1 ya. Nah, sekarang kita cek yang kedua ya. Sekarang 2. Masukkan ke sini ya. Sehingga jadinya 2/2 dikurangi 2 kali 2 kurangi 8. 2/2 4 kurangi 4 kurangi 8. 4 kurangi 4 0 kurangi 8 sama dengan 4 kurangi 4 0 ya. Kurangi 8 berarti negatif 8. Enggak sama dengan 0. Berarti otomatis ini udah salah. Sekarang yang ketiga. Kita masukkan angka 3 ini ya. Sehingga negatif 3 kuadrat ditambah 5 kali 3 kurangi 6. Berarti negatif 9 ditambah 15 kurangi 6. Negatif 9 tambah 15 itu 6 kurangi 6, 0 ya. Cocok ya. Sekarang yang 2 coba. Yang 2 masih ini ya. Jadi 2 pangkat negatif 2/2 ditambah 5 kali 2 kurangi 6 ya. Berarti ini negatif 4 ditambah 10 kurangi 6. Ini negatif tambah 10, ini 6 kurangi 6 sama dengan 0. Cocok ya. Berarti jawabannya 1 dan 3. Jawabannya yang C. Nomor 25. Persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 7x kurangi 6 sama dengan dapat dinyatakan 3x plus k kali 3x plus n per 3 sama dengan 0. Sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi yang di atas tadi nomor 22. 23 ya, maaf, 23. Oke, saya ulangi. Jadi dalam memfaktorkan gitu ya. Kita buat dulu seperti ini. Nah, kita lihat sukuin depan ini. 3x/2 artinya kan bisa bertulis 3x kali 3x per 3. Ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena 3x kali 3x 9x/2 dibagi 3 kan 3x/2. Jadi sama. Jadi ini hanya sekedar manipulasi bentuk tapi tidak merubah nilai ya. Kemudian 3 kali negatif 6 yaitu negatif 18. Supaya nanti di jumlah hasilnya 7. Jadi kita mencari dua buah bilangan yang mana jika dikali hasilnya negatif 18 di jumlah hasilnya adalah sama dengan 7 yang di tengah ini. Ingat kalau perkaliannya negatif itu kemungkinannya plus sama min. Nah, plusnya nanti karena tadi di sini positif berarti plusnya harus yang angka yang atau bilangan yang lebih besar. Ya, berarti 9 kali 2 ya. Nah,
plusnya di 9, minnya negatifnya taruh di 2. Nah, ini dijumlah 9 tambah negatif 2 adalah 7. Cocok ya. Nah, sehingga di sini positif 9 dengan min 2. Nah, yang ini itu adalah yang ini adalah K-nya, ini adalah N-nya. Sehingga K plus N berarti 9 ditambah negatif 2. Ketemu 7. Jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor 26 ya. Dengan rumus ABC akar-akar persamaan kuadrat dari 3Y pangkat 2 kurangi 2Y kurangi 2 sama dengan 0 adalah, oke, rumus ABC itu berarti Y1, 2. Kenapa? Karena kan di sini variabelnya Y ya. Sama dengan min B plus minus akar itu B kuadrat kurangi 4 kali C ya, per 2A. Nah, bagaimana cara memperoleh A, B, dan C-nya di sini? Jadi yang ini ya. Jadi ini adalah A-nya, koefisien Y pangkat 2, B-nya adalah koefisien Y, C-nya yang ini konstantanya. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke sini ya. Sehingga negatif B-nya tadi negatif 2 plus minus akar negatif 2 pangkat 2 kurangi 4 kali A-nya 3, C-nya adalah negatif 2 per 2A. 2 kali A-nya adalah 3. Sama dengan, berarti ini 2 plus minus akar 2 pangkat 2 itu, negatif 2 pangkat 2 itu 4, kurangi ini 4 kali 3 kali min 2, berarti negatif 24 per 6 ya. Sama dengan 2 plus minus akar 28 per 6. 2 plus minus 2, akar 28 ini berarti kan bisa kita pecah ya. Di sini kita cek ada jawabannya di sini. Harus kita pecah lagi ya. 4 kali 7 per 6. 28 itu kan 4 kali 7. Nah, sekarang akar 4 ini adalah 2 ya. Berarti ini jadi akar 7 per 6. Nah, selanjutnya semuanya ini kita bagi dengan 2 ya. Bagi 2. Jadi, atau kalau enggak 2-nya kita keluarkan. Jadinya 2 dalam kurung. Berarti tinggal 1 plus minus akar 7 ya. Per 6. Kita bagi 1 ini bagi 2. 1 bagi 2, 3. Berarti 1 plus minus akar 7 per 3. Jawabannya yang D ya. Nomor 27. Jika salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat plus BX kurangi 12 sama 6 adalah 3, maka akar yang lainnya adalah ya. Kita bisa menggunakan sifat akar juga bisa ya. Atau kita substitusikan dulu ya. Substitusikan dulu juga bisa. Kita bisa dengan dua cara ya. Mungkin cara yang pertama itu kita substitusikan ya. Sehingga ada akar di sini ya. Dia merupakan akar dari ini. Berarti harus memenuhi. Harus nanti nilainya sama dengan 0. Untuk mencari P ya. Sehingga kita ganti X-nya dengan 3. Sehingga 3 kuadrat ditambah P kali 3 kurangi 12 sama dengan 0. Ini 9 plus 3P kurangi 12 sama dengan 0. 3P 9 kurangi 12 adalah negatif 3 sama dengan 0. Berarti 3P sama dengan 3P sama dengan 1. 3 dibagi 3. Nilainya 1 ya. Nah, sehingga persamaan kuadratnya berubah jadi seperti ini. Nah, P-nya kan 1, berarti 1 P-nya 1 ya. Jadi 1 kali X ya. Kurangin 12 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencari akar lainnya ya? Akar lainnya ya, karena ini sudah
Salah satu bentuk akarnya 3 ya di sini ya. Bisa kita tulis seperti ini. Ya. X gitu ya. 12 itu kan salah satunya akarnya 3 ya, berarti 3. Di sini otomatis min ya. Nah, min 12 bagi min 3 adalah plus 4 ya. Sehingga X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 4. Akar lainnya adalah negatif 4. Atau cara yang kedua, tanpa harus mencari P, itu kita bisa gunakan pakai sifat akar ya. Nah, pakai rumus X1 kali X2 ya, rumusnya C per A ya. Di salah satu akarnya adalah 3 kali X2 yang kita cari. C per A berarti C-nya adalah negatif 12. Per A-nya adalah koefisien dari X pangkat 2 1. Berarti X2-nya sama dengan negatif 12 dibagi 3, ketemu negatif 4. Cocok ya. Selanjutnya, pembuat 0 fungsi ya. Pembuat 0 fungsi dari fx sama dengan 2x pangkat 2 plus x min 15. Ya, pembuat 0 fungsi itu ya apa namanya juga pembuat 0, berarti ini nanti nilainya sama dengan 0. Nah, ini nilainya sama dengan 0. Berarti kita faktorkan kayak tadi. Ya. 2x pangkat 2 artinya berarti 2x kali 2x per 2. Nah, sekarang kita kalikan 2 kali negatif 15, yaitu negatif 30 jadinya. Nah, kita mencari dua bilangan yang mana jika dijumlah nanti hasilnya harus, ini koefisien X adalah 1 ya, harus 1 ya. 1. Jika dikali harus hasilnya negatif 30 ya. Karena perkaliannya ini hasilnya negatif, berarti yang 1 plus yang 1 min ya. Plus yang 1 min. Berapa berarti? 6 kali 5 ya. Nah, 6 kali 5. Nah, ini dikali hasilnya negatif 30, dijumlah 6 tambah negatif 5, 1. Cocok ya. Berarti di sini plus 6, ini min 5. Nah, yang faktor yang ini yang kita bagi. Sehingga jadinya adalah 2x bagi 2 adalah x, 6 bagi 2 adalah 3. Kali 2x kurangi 5 sama dengan 0. Sehingga x plus 3 sama dengan 0 atau 2x kurangi 5 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan negatif 3. Terus yang ini 2x sama dengan 5, x-nya sama dengan 5 per 2. Berarti yang B. Nomor 29. Jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurangi 3x plus k dengan 0, maka A adalah P dan Q. Dan P pangkat 2 plus Q pangkat 2 sama dengan 25. Maka nilai K-nya adalah berapa? Ingat, kalau pemangkatan suku 2 gitu ya. Ingat di sini. Sehingga kalau P plus Q pangkat 2 itu kan berarti ini berarti pangkatin, kalikan 2 kali Q kali P berarti 2 PQ ditambah Q pangkat 2 adalah Q pangkat 2. Nah, karena yang kita butuhin kan ini sama ini, berarti yang 2P-nya ini kita pindah ke kiri. Sehingga jadinya P plus Q pangkat 2 dikurangin 2PQ ya, sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, ini rumusnya. Sehingga di sini harus memuat jumlah dan perkalian dari dua akar persamaan kuadrat ya. Sehingga di sini kita siapkan dulu nih. P plus Q-nya berapa? Rumusnya apa? Min P per A. Min di sini A-nya berapa sih? Kita lihat di sini ya. A-nya di sini 1 ya, B-nya adalah negatif 3, C-nya adalah K. Sehingga di sini B-nya negatif 3, A-nya adalah 1. Jadi jawabannya ini 3.
Kemudian perkaliannya P kali Q adalah C per A, sehingga C-nya adalah K per A-nya 1. Nah, mungkin kita susun yang bagus ya. P kali Q sama dengan C per A, dengan di sini K, C-nya adalah K, K-nya adalah 1, sehingga K per 1 K. Nah, sekarang di sini diketahui P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan 25, sehingga P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan 25. Apa tadi ini ya? Ini P plus Q kuadrat kurangi 2PQ sama dengan 25 ya. P plus Q kuadrat berarti ini P plus Q nya 3, berarti 3 kuadrat kurangi 2 PQ, PQ nya adalah K, sama dengan 25. 9 kurangi 2K sama dengan 25 ya. Negatif 2K sama dengan 25 dikurangin 9. Negatif 2K sama dengan 25 dikurangin 9 adalah 16 ya. K-nya berarti 16 dibagi negatif 2. Ketemu K-nya sama dengan negatif 8. Jawabannya yang D. Nomor 30. Jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, negatif x kuadrat min 4x plus 8 sama dengan 0, maka nilai alfa plus b, alfa per b, beta ya, alfa per beta plus beta per alfa adalah. Oke, kalau seperti ini kita gambarin dulu ya di sini. Agak ke sini dikit ya. Sehingga alfa per beta ditambah beta plus alfa sama dengan, ini kita kalikan ya, alfa beta kita kalikan silang sana, berarti alfa kuadrat ditambah silang sana beta kuadrat. Nah, ini mirip kayak ini yang P plus Q kuadrat tadi ya, apa nih? Ini tinggalannya P-nya adalah alfa, Q-nya adalah beta, sama ya. Kita ngikutin aja di sini. Sehingga ini jadinya alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 kali alfa beta per beta, alfa kali beta. Nah, di sini kita siapkan alfa plus B-nya. Apa rumusnya di sini? Tambah A-nya berapa ini? A-nya adalah negatif 1 ya. B-nya adalah negatif 4, C-nya adalah 8 ya. Alfa plus beta apa rumusnya? Min B per A. Min B-nya min 4 per A, min 1. Hasilnya negatif 4 ya. Alfa kali betanya adalah C per A. Sama dengan C-nya adalah 8 ya, per A-nya adalah negatif 1, sehingga sama dengan negatif 8. Setelah itu kita substitusikan ke sini. Oke, alfa plus betanya jadi negatif, alfa plus betanya negatif 4, berarti negatif 4 pangkat 2 dikurangi 2 kali alfa kali betanya adalah negatif 8 per alfa kali beta negatif 8. Ini hasilnya 16, ini hasilnya kurangin negatif 8, 16 per negatif 8. Nah, hasilnya 32 per negatif 8. Berarti sama dengan berapa nih? Dengan negatif 4 ya. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 31. Nah, oke. Akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 plus mx plus 16 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa sama dengan 2 kali beta, alfa dan beta positif nilainya. Nilai M berapa? Kita gunakan sifat akar ya. Di sini A-nya 2, B-nya M, C-nya adalah 16. Kita gunakan sifat akar. Apa? Alfa plus beta. Alfa plus beta itu adalah min B per A ya. Di sini min B-nya adalah M, A-nya adalah 2. Alfa plus beta. Ini alfa plus beta. Kemudian perkaliannya adalah C per A. C-nya adalah 16 per A. C-nya adalah 16, A-nya adalah A-nya 2 ya. Berarti 16 per 2.
Sehingga alfa betanya sama dengan alfa kali betanya sama dengan 8. Nah, di sini ada syarat alfanya 2 kali beta. Berarti kita cari dulu ini. Berarti kita substitusikan ya. Berarti alfa kali beta sama dengan 8. Alfanya tadi adalah 2 beta ya. Kali beta sama dengan 8. Berarti 2 beta pangkat 2 sama dengan 8. Berarti beta pangkat 2 sama dengan 8 dibagi 2. Beta pangkat 2 sama dengan 4. Betanya berarti plus minus akar 4. Berarti plus minus 2. Jadi yang satu betanya positif, yang satu betanya negatif. Sehingga di sini alfa yang pertama itu kedua, berarti alfanya berarti katanya tadi 2 beta, berarti 2 kali 2 yaitu 4 ya. Ya. Pemintaannya positif ya, alfa betanya positif, berarti kita pakai yang positif ya. Berarti tidak betul. Berarti kita pakai betanya yang 2 sama 4. Sehingga kita kembali lagi ke sini nih. Nah, kita kembali lagi ke sini. Sehingga alfa plus beta sama dengan min M per 2. Alfanya tadi berapa? 4. Betanya berapa? 2. Sama dengan min M per 2. 4 tambah 2 adalah 6. Sama dengan min M per 2. Nah, berarti kita kalikan ini. Nah, berarti min M sama dengan negatif sama dengan 12 ya. M-nya sama dengan negatif 12. Jawabannya yang ya lumayan agak sedikit panjang. Selanjutnya, nilai diskriminan dari 3x pangkat 2 kurangi 5x min 2 sama dengan 0. Ini berarti A-nya 3, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan negatif 2. Diskriminan itu untuk menentukan jenis-jenis akar ya. Apa rumusnya? D sama dengan B pangkat 2 kurangi 4 kali A kali C. B-nya adalah negatif 5 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya 3, C-nya negatif 2. Ini jadinya 25 dikurangi 4 kali 3, 12 kali min 2 berarti min 24. Sama dengan positif 49. Jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 33. Ya, 33 ya. Nilai diskriminan persamaan kuadrat adalah mx pangkat 2 plus m plus 2x kurangi 1 sama dengan 0 adalah negatif 8. Nilai m yang mungkin. Berarti di sini A-nya adalah m gitu ya. B-nya adalah m plus 2. C-nya adalah negatif 1. Kita masukkan rumusnya. Diskriminan itu apa tadi? Diskriminannya 8. Apa rumusnya? B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. Sama dengan negatif 8 ya, maaf. Negatif 8. B-nya adalah M plus 2. Berarti pangkat 2 ini ya. Kurangi 4 kali A-nya adalah M. C-nya adalah negatif 1 sama dengan negatif 8. Nah, pemangkatan suku 2 ya. Kita pangkatin M pangkat 2, kita kalikan 2 kali 2. 4 kali M berarti 4M. 2 pangkat 2 berarti 4. Kurangin 4 kali M kali min 1 berarti min 4M. Berarti di sini plus 4M ya. Sama dengan negatif 8. Sehingga M pangkat 2, 4M tambah 4M adalah 8M. Plus 4 sama dengan negatif 8. Berarti M pangkat 2 plus 8M gitu. Ini pindah ke kiri jadinya plus 12 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. 12 itu berapa kali berapa? Supaya nanti dijumlah hasilnya adalah 8. Berarti 6 kali 2 ya. Positif semua ya, plus. Sehingga M sama dengan negatif 6 atau M-nya sama dengan negatif 2. Nah, berarti jawabannya yang A. 34. Perhatikan persamaan kuadrat ini ya. Nah,
di sini disuruh mencari mana PK yang memiliki akar hayal ini ya tidak punya akar maksudnya. Berarti nanti diskriminannya harus kurang dari 0 atau di sini negatif ya. Kita cek dulu. Berarti pakai rumus B kuadrat gitu ya. D-nya kan rumusnya B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. Di sini nilainya harus negatif nanti ya. Oke, langsung B-nya berarti 4, berarti 4 kuadrat kurangi 4 kali A. A-nya 2, C-nya 4. Berarti 16 dikurangi ini 32. Hasilnya mesti negatif ini, min 16. Dari 0 A1. Oke, kita cek ya. Di sini kan jawabannya 1 dan 3 atau 1 dan 4. Kita cek coba yang 3 ya, kita cek. Ini jadinya B kuadrat, berarti B-nya adalah negatif 1. Kuadrat kurangi 4, A kali A-nya adalah 6, C-nya adalah 2. Negatif 1 pangkat 2, 1 dikurangi. Ini 4 kali 6 itu 24 kali 2, 48. Berarti hasilnya negatif 47, kurang dari 0. Berarti 1 dan 3 jawabannya. Ya. Selanjutnya. Oke, 35 ya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan negatif 7 ya. Caranya bagaimana? Caranya gimana? Ya, kita gunakan rumus yang ini, yang cara cepatnya kemarin. Nanti min x kuadrat plus min x kuadrat kurangi a plus bx plus a kali b ya, sama dengan 0. Berarti ini harus dijumlah, akarnya dijumlah sama dikali ya. Oke, kita kalau dijumlah hasilnya berapa ini? 4 tambah negatif 7, berarti negatif 3. Kalau dikali bagaimana? 4 kali negatif 7 adalah negatif 28. Kita substitusikan di sini. X kuadrat kurangi jumlahnya adalah negatif 3x plus negatif 28. Berarti perkaliannya negatif 28. Atau x pangkat 2, dan kita mau jadi plus 3x kurangi 28 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang A ya. Nomor 36, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurangi 3X kurangi 10 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2X1 dan 2X2 adalah karena ini simetris ya, sama-sama 2X, ini 2X, bisa dengan cara kita substitusikan ya, tanpa harus kita mencari akar-akar ini. Nah, cara yang saya lakukan ini nanti bisa dipakai baik yang bisa difaktorkan maupun yang tidak difaktorkan. Yang bisa difaktorkan maupun yang nggak susah untuk tidak bisa difaktorkan. Sehingga asalkan di sini adalah simetris, akar-akarnya simetris. Sehingga kita misalkan di sini X ya. Caranya seperti ini, jadi 2x1 sama dengan x. X1 sama dengan X per 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan, karena kenapa? X1 adalah akar-akar. Nah, akar-akar berarti kan kita ganti, atau kita substitusikan ke sini. Sehingga X per 2 pangkat 2 dikurangin 3 kali X per 2 kurangi 10 sama dengan 0. Ini jadinya X pangkat 2 per 4. Ini jadinya 3X per 2 kurangi 10 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan 4. Supaya 4 dan 2-nya hilang ya. Sehingga jadinya X kuadrat per 4 dikali 4 adalah X pangkat 2. 3X per 2 kali 4. 3X per 2 kali 4. Kita coret. Ini 2 kali 3X adalah 6X. Berarti min 6X. Negatif 10 kali 4 berarti negatif 40. Sama dengan 0 kali 4, 0. Berarti yang mana ini? Yang B ya. Selanjutnya nomor 37 ya. Nah, persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkebalikan dengan persamaan kuadrat min 2x kuadrat plus 3x plus 9 sama dengan 0.
Oke, kita mending ini kita kalikan negatif 1 ya, supaya positif ini. Koefisien X pangkat 2-nya. Jadi 2X kuadrat min 3X min 9 sama dengan 0. Ya. Nah, karena di sini berkebalikan, maka tinggal kita tukar saja ya. Tinggal kita tukar saja. Kita tukar saja yang mana? Yang belakang pindah ke depan, yang depan pindah ke belakang, sehingga jadinya negatif 9X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini negatif lagi, karena kita di sini positif. Ya, kalau kita kalikan dengan negatif 1 lagi. Jadinya 9X kuadrat plus 3X min 2 sama dengan 0. Atau mungkin langsung saja juga bisa ya. Misalnya di sini saya ganti warna yang beda. Ini kan negatif 2X kuadrat plus 3X plus 9 sama dengan 0. Katanya tadi kalau berkebalikan tinggal cukup menukar saja. Ini tukar aja. Ini dipindah di depan, ini pindah di belakang. Sebenarnya jadinya 9X kuadrat plus 3X min 2 sama dengan 0. Oke, cocok ya. Ini cara yang kedua. Sama saja ya. Kemudian nomor 38 ya. Sebuah persegi panjang memiliki lebar X min 4 dan panjangnya 2X plus 3. Luasnya ada 30 cm. Persamaan yang sesuai dengan keadaan di atas. Ya sudah, berarti tinggal luasnya itu kan 30. Luas itu apa? Panjang kali lebar ya. Panjangnya adalah 2X plus 3 kali lebarnya adalah X min 4 sama dengan 30. Kita kalikan di sini. 2X kuadrat. Ini adalah min 8X. Ini adalah 3X. 3 kali min 4 adalah min 12 sama dengan 30. Sehingga 2X kuadrat ini jadinya min 8X tambah 3X adalah min 5X. Min 12 min 30 sama dengan 0. Sehingga jadinya 2X kuadrat min 5X min 42 sama dengan 0. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Nomor 39. Nomor 39. Jumlah dua bilangan ada 15 dan hasil kalinya ada 54. Selisih kuadrat kedua bilangan tersebut yang mungkin adalah. Nah, di sini kita cari dua bilangan yang mana dikali hasil 15, di jumlah hasilnya 15 dikali hasilnya adalah 54 ya. Sebenarnya bisa kita tebak ya. Bisa kita tebak langsung bisa. Ya, dengan cara ya kita cari dua buah bilangan ini ya. Jadi 54 hasil kalinya 54 jika dijumlah hasilnya 15. Berarti berapa? 54 itu kan 9 kali 6 ya. Dijumlah hasilnya 5. Cocok ya. Kemudian selisih kuadrat. Selisih kuadrat itu berarti ya. Berarti 9 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. Nah, berarti jadinya 81 dikurangin 36. 6 pangkat 2 36 ya. Berarti sama dengan berapa ini? 45 ya. Jadi jawabannya yang C. Nah. Nomor 40. Terakhir. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah segitiga ya. Jika luas segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku nih maksudnya. Jika luas segitiga tersebut adalah 14 cm persegi, maka panjang luasnya berapa? Oke, luas segitiga itu gimana ya? Alas kali tinggi per 2. Alasnya adalah
2x ya. Ini supaya enggak sama dengan variabel, saya ganti dengan titik. Di 2x kali dalam kurung tingginya adalah x plus 5 per 2 sama dengan 14. Oke, kita bagi 2x dengan 2. Oke, jadinya adalah x kali dalam kurung x plus 5 sama dengan 14. Kita kalikan x kuadrat plus x kali 5 ada 5x sama dengan 14. Kita pindahkan 14 ke kiri. Jadinya seperti ini. Kemudian kita faktorkan. 14 itu berapa kali berapa? Mintanya min 14 ya. Dijumlah harus hasilnya 5. Berarti kan 7 kali 2 ya. Mintanya hasilnya 5. Berarti minnya taruh di 2, plusnya taruh di 7. Berarti plus 7 min 2. Sehingga x plus 7 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 7 atau x-nya sama dengan 2. Kita pilih yang x-nya sama dengan 2. Kenapa? Nggak mungkin nilai x-nya negatif. Karena nanti ketika disubstitusi ke sini, hasilnya negatif ya. 2 kali min 7 kan min 14, jadi negatif. Jadi yang dipakai yang ini. Sekarang, panjang alasnya berapa? Oke, alasnya yang 2x ini ya. Alasnya berarti sama dengan 2x. 2 kali 2 ya. X-nya kedua ya, sama dengan 4 cm. Jawabannya yang A ya. Oke, demikian pembahasan tentang prediksi PTS 1 yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe di video ini ya guys. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.